gue itu dulu orangnya yang selalu berorientasi sama output bukan proses. Result oriented apa proses oriented? Gue pasti akan bilang result oriented. Jadi ibaratnya lo mau kerja di bawah kolong, lo mau kerja di mana, di kamarnya, bodo amat, yang penting hasilnya bagus. Ternyata ada satu yang aku lupa membuat proses yang harus berjalan baik. Membuat semuanya dibebaskan, yang penting kerjaan selesai, ternyata juga bukan sesuatu yang bagus. Jadi tetap prosesnya ternyata tetap harus dipantau. Misalnya anak fresh graduate yang menurut aku masih sangat perlu bimbingan intens segala macam, dibiarin 100% WFH. Aku nggak setuju di situ. Oke Podcast, obrolan karyawan. Selamat datang di Oke Podcast, obrolan karyawan. Podcast yang udah lama hiatus ya. Gue ngerasa kayak aneh gitu sama lu, sumpah. Aneh banget gue sama lu. Karena gue bukan penjelamaan host yang terdahulu. Tapi gue pengen ketawa. Iya. Antara ketawa, sedih, kangen, gak apa-apa orangnya nonton sih. Iya, kan? bener banget. Sekali-sekali Apalagi kita udah hilang selama 1 bulan ya untuk podcast ini. Karena biasanya teman-teman kalau ngelihat saya jadi host tuh di segmen yang gak serius. Segmen yang serius itu terus kan sekarang kameramennya gitu kan? Beda lagi ya. Sebenarnya orang lama, ya kalau nggak baru ya gitu deh. Ya lagi cukup bosen dikenal lah. pengen lagi bosen nggak, dia lagi PDKT sebenarnya. Jadi ya. Kayak gitu pokoknya memang sulit ya jadi host di segmen ini. Sulit. Gue baru menyadari sih, tapi siapapun yang nonton ini ya, gue kadang-kadang ternyata kita bisa kangen dengan orang segitu aja. Ada pemantiknya banget. Gitu loh. Iya, percaya nggak sih lu, Man? Karena kenangan emang sulit untuk dihapus, apalagi kalau itu lama ya. Iya juga sih. Iya, okay. bisa kita enggak. Tapi kalau tiba-tiba kayak, ya gue ada masanya kayak, ada masanya orang itu jadi stranger di depan kita, tapi ada masanya juga tiba-tiba gue kangen aja gitu. Iya, benar banget. Gak usah di-cut bagian ini aja. Tenang aja. Lanjutin, intinya hostnya ganti dulu ya. Yang biasanya gue ada di balik kamera tuh ngatur-ngatur. Sekarang gue ada di depan. Yang biasa segmen yang lucu-lucuan, segmen yang kagak serius, sekarang disuruh ngomongin serius ya. Enggak, kita lucu-lucuan aja. Iya, lucu-lucuan tapi topiknya serius. Jangan. Ya kan, lihat aja coba. Hostnya mah kagak makan, narasumbernya mah makan. Lucu banget kan ya. Kayak gua lagi di ospek puasa. Oke deh Kafik. Mau bahas apa kita? Ntar gua tahu dulu ya. Nih udah coba ditelan dulu deh. Oke, jadi itu mau ditaruh di bawah gitu. Gak apa-apa sementara. Oke, jadi Kafik kita mau ngobrolin apa gitu kan? Gue juga bingung, Man, karena dalam sebulan ini kan kita banyak banget perubahan yang begitu cepat gitu. Tapi dengan perubahan yang begitu cepat, kita nggak boleh menurunkan SLA ke klien. Service level agreement ke klien itu harus tetap oke. Apapun yang terjadi di belakang, kita tetap harus, klien nggak boleh tahu apapun pergolakannya. Itu dinamikanya bisnis jasa itu emang begitu sih. Seperti itu ya SLA-nya. Aduh, bingung. Ibaratnya kalau lo jadi artis nih, Man. Amin. Kok amin sih? Kalau lo jadi artis. Gue udah punya vokal yang bagus untuk jadi artis. Aduh, capek gue. Maksud gue, ibarat kalau kita jadi artis, sama aja sih. Artis pada saat dia manggung, dia nggak boleh terlihat galau, nggak boleh terlihat sedih. Mungkin dia lagi patah hati, mungkin dia lagi sakit gigi, tapi dia tetap harus maju. Mungkin dia lagi pengen kayak lu gitu kan. Iya. Ya pokoknya kayak gitu. Kayak gitulah, oke. Cuman ada satu bahasan yang memantik diriku nih Kafik belakangan ini. Memantik? Iya. Lu pakai korek ya? Iya. Untuk yang kompor. Aduh, oh my God. Nah, beberapa minggu ke belakang ya, setelah podcast kita hiatus cukup lama tuh ada satu isu menarik yang mana? Gitu yang terjadi. Yang mana? Namanya Bubble Bars. Bubble Bars. Bener gak ya pronunciation? Gue taunya bubble gum. Nah, kalau bubble gum kan permen karet. Iya, yang merah, kuning, hijau. Ini permen karet yang sudah menggelembung pecah gitu. Yang dianalogikannya seperti itu. Bubble yang pecah itu banyak startup yang akhirnya meng-PHK massal. Massal banget gitu. Yang ada di sektor pendidikan, sektor teknologi, dan itu sempat menjadi trending banget gitu. Kayak sampai sekarang masih banyak deh ahli-ahli yang bikin ulasan gitu. Jadi kalaupun gue ngulas saat ini sebenarnya nggak murni dari pendapat gue juga ya, karena gue banyak nonton juga. Tapi kalau membahas itu gimana menurut? Apa ya? Ini kan untuk startup tuh biasanya di awal jor-joran buat merekrut karyawannya banyak banget, supaya branding ini laku banget nih perusahaan gue. Tapi pada suatu titik mereka harus dengan rela melepaskan puluhan hingga ratusan karyawan gitu, dan itu tentu tidak mudah ya. Nggak untuk mudah. melepas itu orang. Tapi sebenarnya menurut aku begini, kalau gue sempat nonton juga satu
Ntar gue sambil nyari sumber gue. Sebenarnya yang cari gue sumber tulisan gue sendiri juga sih. Nah, iya kan, karena Kak Afik menyinggung itu di tulisan LinkedIn. Iya, dan itu termasuk tulisan yang impresinya cukup banyak gitu. Gue ini gue potong dikit karena gue mau on the way mau bikin semua tulisan di LinkedIn itu jadi buku man. Jadi sudah ada yang mau nerbitin, mudah-mudahan bisa terbit Oktober. Planning gue sebenarnya itu sebagai sekalian personal branding juga untuk branding Kamadik. Jadi kalau tahun-tahun lalu klien-klien itu kita kasih bingkisan akhir tahun, sekarang enggak. Jadi bingkisan akhir tahun nanti buku. Ada bukunya. Ya, gitu. Jadi bukunya tentang manajemen praktis. Jadi semua yang gue tulis di LinkedIn itu sebenarnya apa yang aku rasain gitu, apa yang kita rasain gitu. Ada satu yang ulasan yang cukup bagus dari semuanya itu dari Renal Kasali. Nah, Pak Renal tuh bilang sebenarnya fenomena bubble bars itu nggak terjadi di mana di Indonesia dan di startup aja. Jadi karena memang kondisi perekonomian dunia sekarang lagi kurang begitu bagus, sebenarnya perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang melakukan PHK itu, Unilever segala macam itu di seluruh dunia hampir melakukan pengurangan lah efisiensi atau apa gitu. Tapi mungkin yang disorot orang memang akhir-akhir ini banyak startup daripada perusahaan besar itu, karena nggak tahu ya startup startup tuh brandingnya paling kencang. Ya, branding kencang. Nah, menurutku sih balik alasan utamanya sebenarnya sih fundamental sih menurutku. Fundamental startup itu kan namanya perusahaan yang baru berdiri 1-2 tahun. Dari beberapa teori yang gue baca, perusahaan itu bisa dibilang established kalau dia udah masuk di tahun ke-6. Cukup lama juga ya. Setelah di tahun ke-10 baru dibilang stabil. Jadi startup yang mati di tahun pertama kedua itu udah kayak tidak terhitung jumlahnya, banyak banget. Nah, kenapa yang sekarang jadi sorotan? Karena banyak startup yang memang sudah merekrut orang banyak, tiba-tiba harus mengefisienkan banyak orang. Pertama alasannya balik lagi kondisi ekonomi dunia kan yang nggak bagus nih. Beberapa negara bahkan bangkrut. Ada katanya pengaruh perang Ukraina lah. Menurut aku sih tidak terlepas juga dari pandemi. Kita aja sekarang sebenarnya ngerasa Indonesia mungkin sudah pelan-pelan pulih, tapi kayaknya belum benar-benar pulih sih. Masih banyak banget yang belum benar-benar stabil. Jadi pergolakan tetap terjadi. Nah, startup yang yang perusahaan-perusahaan yang memang baru rintisan, memang fondasinya belum kuat. Sementara di perusahaan yang belum stabil, biaya SDM itu biasanya nyampe 60-70%. Itu 60-70% termasuk besar atau biasa gitu? Tidak ideal. Tidak ideal. Jadi Kenapa tuh, Kak? Aku pernah baca satu artikel, idealnya biaya SDM itu 35-40% aja. Sisanya lah itu untuk pengembangan, untuk operasional segala macam. Kalau sudah di angka lebih dari 65-70, itu sudah mengindikasikan kayak lampu kuning. Yang paling gampang dipangkas itu kan orang. Kalau proses segala macam susah lo ngecilin. Kalau memang rantai pasoknya udah panjang, misalnya dia jualan apa ya udah panjang aja, nggak bisa segampang itu dipotong. Yang paling gampang diefisiensikan orang. Makanya kapital itu memang harus nilainya tidak boleh di atas 40% dari seluruh operasional. Nah, startup ini kan banyak yang burning money kan, yang bakar-bakar uang terus bikin promo, bikin apa. Itu ya belum yang ngerjain banyak, biaya marketing juga besar gitu. Yang dia pangkas ya orang dan biaya marketing. Kenapa? Pada akhirnya bisnis adalah bisnis menurutku. Pada akhirnya bisnis itu ya harus menghasilkan uang. Kalau enggak lo bikin yayasan aja. Sekarang lo punya investor sekaya apapun, pada satu titik kan ya nggak mungkin dia. Iya betul, nagih. Jadi nggak mungkin dong lontorin duit terus. Nah kalaupun ngelontorin duit dia sampai kapan? Beberapa startup yang baru berkembang kadang-kadang mereka juga belum tahu burning money-nya sampai kapan. Jadi akhirnya ya udah yang satu-satunya jalan yang paling cepat ya efisiensikan orang gitu. Karena itu tadi. Tapi sebenarnya pola nilai SDM yang lebih besar daripada operasional segala macam itu juga terjadi di pemerintahan kok, Man. Ya, waktu aku di pemerintahan tuh, waktu aku pernah kerja di salah satu proyek pemerintah, itu tuh kayak gunung es. Jadi misalnya proyek APBN atau APBD suatu daerah nilainya X. Itu kalau di Gunung Esin yang di atasnya tuh
project yang kecil, di bawahnya tuh biaya Banyak, SDM banyak, semua gitu. Jadi Kerasa memang banget sih. kerasa Iya. banget. Apalagi untuk di daerah kan SDM itu memang sengaja dibanyak-banyakin Iya, karena peluang lapangan kerja nggak sebanyak di Jakarta. Iya. Coba orang kalau di daerah milihnya apa kalau nggak jadi PNS? Petani, Ada sih. PNS, pedagang. Tapi Tapi pedagangnya juga bukan pedagang jasa kayak kita ada agensi iya, gitu iya kan. bukan. Terbatas pada barang-barang Makanya aja aku biasanya. makanya kelihatannya pasti akan jadi SDM nomor 1 kan. Pertama itu ya efisiensi SDM, biaya SDM paling besar. Terus apa namanya? Yang kedua, pola bakar-bakar uang tadi. Terus ketiga mana? Ini kedua ketiga. Sekarang ketiga. Yang pertama ketiga. tadi bakar, kedua capital gain, ketiga. Sebentar aku sambil nyari satu yang gue tulis ya. Ini ada satu hal yang penting juga sih menurut aku. Nih, pertama itu kan bukan apa? Bukan masanya lagi bakar-bakar uang. Terus yang kedua Ketiga dong. Ketiga. Nah, ini nih yang paling penting juga. Sifatnya startup itu kan sebenarnya agile dan multifunction. Agile itu artinya harus lincah, harus cepat bergerak gitu. Multifunction itu, nah kebanyakan ini sebenarnya suatu sebelum burst itu kayak macam si toko oren yang ijo-ijo itu udah lebih duluan PHK sebelum ada rame-rame. Kenapa? Karena mereka, gue baca juga sini ya, mereka itu gini, banyak orang yang ada di satu posisi yang sangat spesifik sangat spesifik. Misalnya lo misalkan gue di copywriting, gue ya copywriting aja. Nah itu 1-2 tahun, 1-2 bulan mungkin aman buat perusahaan. Tapi kedepannya orang-orang seperti ini yang paling rentan untuk kena pengurangan, karena mungkin fungsi itu sudah semakin banyak. Jadi seharusnya dia juga bisa merangkap sebenarnya sebagai social media admin misalnya. Ini tanpa mengecilkan profesi-profesi yang kita sebut ya. Jangan sampai ada yang tersinggung. Oh enggak, kayak itu kerjaan itu kan susah, enggak. Bukan itu, tapi profesi-profesi yang memang orang-orang yang memang bisa dibuat multifunction. Kecuali mungkin pekerjaan desainer, pajak, keuangan itu agak spesifik itu agak susah. Tapi kalau orang-orang yang bergerak di bidang digital sih, selain programmer, aku pikir seharusnya punya kemampuan yang sama gitu, bisa merangkap. Sosial media spesialis gak cuma bisa di pengelolaannya aja, tapi bisa nulis bisa juga, bikin strateginya, bisa bikin edit video dikit-dikit gitu. Dikit-dikit nggak usah semahir Zikri misalnya, tapi setidaknya untuk video ya Reels, TikTok setengah menit gitu itu kan, bisa lah untuk bisa. bikin. Nah itu akhirnya yang membuat banyak mulai juga. Kalau lu lihat sebenarnya orang-orang, kata kuncinya nih, orang-orang yang paling gampang diefisienkan adalah orang-orang yang nggak mau develop dirinya. Jadi ada titik juga kenapa balik ke orang masing-masing. Jadi orang-orang yang nggak mau nambah skill itu orang-orang yang paling rentan kena pengurangan gitu. Benar sih, karena kan kedepannya ya zaman membutuhkan skill yang baru-baru. Kalau dia agak adaptasi, ya apalagi dunia startup kan identik sama digital ya. Kayak tadi kita baru lihat kalau Instagram bisa monetize kan? Gue udah bisa dimonetize loh punya gue. Dan dunia digital juga kan selalu berkembang tiap harinya. Tiap hari, bukan lagi hitungan tahun, hitungan bulan. Kalau dulu cuma modal bisa bikin carousel mungkin tapi sekarang lu nggak bisa kalau cuma kemampuan lu bikin carousel, lu harus bisa copywriting di Reels, TikTok, biar brand bisa bikin narasi video misalnya kan. Kayak gitu. Benar-benar harus adaptasi. Nah itu. Terus yang keempat nih, ini pengamatan gue juga nih ya. Gue itu dulu orangnya yang selalu berorientasi sama output bukan proses. Jadi beda nih. Kalau orang nanya lu result oriented apa proses oriented, gue pasti akan bilang result oriented. Jadi ibaratnya lo mau kerja di bawah kolong, lo mau kerja di mana, di mana, bodo amat, yang penting hasilnya bagus. Ternyata ada satu yang aku lupa membuat proses yang harus berjalan baik. Proses doesn't mean lo harus masuk kantor terus, enggak, tapi maksudnya membuat semuanya dibebaskan, yang penting kerjaan selesai, ternyata juga bukan sesuatu yang bagus. Jadi prosesnya ternyata tetap harus dipantau gitu. Nah kebanyakan startup yang baru bermunculan ini sorry kalau salah, tapi kayaknya iya, mereka result oriented. Jadi misalnya anak fresh graduate yang menurut aku masih sangat perlu bimbingan intens segala macam, dibiarin 100% WFH. Aku nggak setuju di situ. Kalau menurut aku, jadi akhirnya kebersamaan nggak kebangun, teamwork nggak kebangun, pola diskusi kita menjadi terbatas gitu. Ya mungkin kemarin ada pandemi, tapi itu akhirnya sekarang dijadikan
kayak satu habit yang totally baru bahwa it's fine, tapi menurut aku tergantung. Kalau memang dia udah punya pengalaman 2-3 tahun, lo boleh pakai proses seperti itu. Tapi kalau yang bener-bener baru, aku rasa proses training masih perlu untuk ketemu, masih untuk ini, untuk ini. Jadi nggak bisa sepenuhnya kita bilang yang penting hasilnya jadi. Awal-awal memang iya hasilnya bagus, tapi kan semakin hari pekerjaan makin kompleks kan, Man. Nggak, pekerjaan lo pertama masuk kan nggak sesulit yang sekarang kan. Nah, itu harus dikawal dengan proses yang kita bangun bagus juga. Aku sebenarnya ngebangun itu juga di Kamadik. Mungkin teman-teman nggak sadar, tapi kan alhamdulillah kita sekarang hampir semua pekerjaan udah kayak ban berjalan kan. Iya. Nggak usah nanya lagi, udah si ini ya. Yang kayak kemarin aku jelasin untuk kampus Merdeka itu, udah prosesnya jalan aja, nanti mentok di ujungnya hasilnya kurang bagus baru kita ambil solusi lain. Itu sih menurut aku. Oh ya, ini ada yang penting juga nih. Kayaknya kita pernah bahas di podcast sebelumnya. Apa tuh? Apa, coba kasih spill dulu deh. Yang di podcast sebelumnya tuh gue bilang efisiensi SDM itu nggak selalu berarti kemunduran. Iya. Itu artinya perusahaan udah lebih menata gitu loh. Akhirnya dia tahu nih tujuan gue ternyata ABCDO, ternyata gue nggak bisa mempertahankan si XYZ gitu. Nah kalau dulu kan nggak disamber aja semua itu. Jadi aku nggak selalu nganggap itu sebagai sebuah kemunduran. Justru artinya perusahaan udah yang kayak gue udah. Kita udah jadi lebih paham butuhnya apa, pengennya kemana, dan orang yang dibutuhkan seperti apa, dan siapa aja. Dan satu lagi nih, biasanya kalau kita nggak terjadi perguliran orang, perpindahan orang baru atau pemulihan ide, kita akan kekurangan kreativitas dan inovasi, Man, menurutku. Karena biasanya kalau kita sudah misalnya kita si A ini udah nggak pas nih di sini, dia udah nggak ada ide baru, tapi aku ngotot mempertahankan orang itu, akhirnya padahal jualan kita kan kreativitas sama inovasi. Akhirnya kita mati. Nah kalau kita mati demi mempertahankan orang yang seperti ini, ya kan akan berdampak secara keseluruhan sama perusahaan. Jadi sebenarnya perputaran orang itu juga untuk menumbuhkan inovasi, untuk menumbuhkan kreativitas baru, untuk dapetin ide-ide yang segar gitu. Untuk mencari orang supaya perusahaan ini bisa adaptif dengan zaman. Nah itu yang terakhir. Ini adaptif. Yang terakhir, banyak perusahaan startup itu yang lamban beradaptasi menurut aku ya. Beradaptasi itu tidak selalu harus relate sama bisnis, tapi behavior pelanggan juga. Gimana tuh maksudnya behavior pelanggan? Menarik nih kalau behavior. Iya, behavior misalnya kalau yang sekarang taruhlah kalau startup yang paling gampang kita lihat itu yang kayak e-commerce ya. Sekarang kan e-commerce tiba-tiba semuanya ke video, semua punya fitur video persegi panjang, semua tiba-tiba akan membangun fitur live shopping. Itu karena dia membaca karakter. Oh ternyata sekarang trennya ke sana. Tapi banyak loh yang enggak, dia tetap ngotot di jalur yang sama. Nah, kalau lu lihat sekarang laporannya Kamadik sama yang kayak tadi Aska usulkan untuk skin proof, kita mulai bilang lu harus bikin reel dong, kayak TLT, kayak Elvin gitu. Nah terus mereka setuju, artinya mereka pun menangkap ide kita, ternyata trennya ke arah sana. Itu dari behavior konsumen ya. Itu banyak yang nggak aware ke sana. Termasuk kita juga sebenarnya. Klien kita kan sebenarnya kaku-kaku ya. Maksudnya orangnya kaku-kaku banget ya, tahu sendiri ya. Dan bisnisnya tuh yang berat-berat gitu loh, yang agak susah dicerna. Dia aja sendiri kadang kagak ngerti jualan dia lah. Kita disuruh jualan tuh, bayangin. Produk dia kagak ngerti produknya. Dia undang-undangnya aja hafalan kita, undang-undang nomor sekian. Nah, tau lah itu klien yang mana ya. Nah, maksudku itu yang kadang-kadang orang nggak kita harus adaptif, dan kita usulin itu sama klien. Klien mungkin nggak tahu bahwa sekarang yang lagi tren tuh apa. Udah kita yang ngusulin karena itu yang akan jadi nilai tambah kita. Kalau kita jualan, gua aja yang kayak beberapa klien tuh yang kayak udah mulai, aduh masa kayak gini-gini aja sih, kayaknya kita harus ada pembaruan deh. Nah untungnya klien-klien kita so far ini yang mau nerima pendapat gitu. Iya, kerasa banget. Iya sih, ya kan. Untungnya kayak Telkom, kayak Skin Proof, kita sebutin aja lah namanya. Satu lagi, menurut gue dari semua banyak alasan kenapa startup itu bubble burst atau segala macam, ada satu lagi. Apa tuh? Mental. Mental foundernya. Lo tahu ini nggak sih, Alamanda Santika? CEO Binar. Iya, dia CEO Binar. Tapi gue selalu lihat ini dia. Ditawarin di taksi kalau nggak salah. Iya, dia sekarang jadi salah satu komisaris. Dulu dia orang Gojek. Iya. Ya, sampai dia mau keluar ditantang Nadim.
Iya, tapi dia orang ya orang kampusnya sekampus lah kayaknya masih Nadiem. Nah, yang jadi dia bilang begini, Bubble Bars ini dia pakai hashtag I told you. Jadi dia bilang, gue tuh udah tahu nih, dia tuh ngomong itu 2 tahun yang lalu. Ini akan kejadian, semua akan bangkrut, semua akan tutup gede-gedean. Dia ngomong itu. Kenapa katanya? Dia nggak ngomong tuh alasan bermanis segala macam yang tadi gue jelasin. Nah, alasan yang paling penting katanya adalah mental pendiri dan CEO-nya. Karena membangun perusahaan itu entrepreneurship. Justru proses untuk dapetin funding, ngumpulin dana segala macam itu yang membuat mental orang-orang pendirinya tuh harus kuat gitu katanya. Kalau lo baru bikin startup sebulan 2 bulan atau setahun tiba-tiba lo dapet duit ratusan dolar, itu lo nggak terbangun mental. Jadi ibaratnya lo easy money gitu. Sekali lagi bukan mengecilkan arti perjuangan founder untuk dapat itu ya, untuk dapat uang, tapi mental yang kuat untuk mempertahankan serupiah demi rupiah itu yang nggak ada di situ. Dan itu kan beda rasanya kalau itu duit lo sendiri yang lo keluarin. Nah itu yang dia bilang. Dan gue bilang, oh ya ternyata gue tulis itu di link ini, impresinya 5.000 lebih loh kan. Oh gede banget. Yang itu. Jadi gue bilang ternyata, dan gue langsung mengamini apa kata dia. Karena gue ngalamin sendiri, oh ya ternyata mental tuh paling kuat. Jadi dia bilang, kata Alamanda, Binar itu juga dapat funding setelah 4 tahun. Iya, lama. Dia bilang dia sengaja 1-3 tahun itu emang menderita dulu semua dia segala macam. Karena dia pengen membangun dulu. Nah, fondasi perusahaan yang kuat itu ada dari situ, bukan semata-mata dari banyaknya uang yang dikasih investor. Gitu, gue langsung kayak gue ngerasa kayak gue kayak punya teman, ngerti nggak sih lo? Sefrekuensi. Gitu loh. Iya kayak ngerasain kayak, oh iya ya bener ya, gue bilang ternyata yang paling penting itu mental. Ngebayangin lo dikasih bokap lo warisan misalnya, lo langsung bikin perusahaan, itu beda rasanya dengan lo nggak dikasih modal nol sama sekali, lo nyari sendiri. Itu aja perumpamaan gampangnya. Dan itu yang akan menjadi fondasi kuat. Jadi lo kayak bangun gedung, fondasi lo udah kuat dulu baru ke atas gitu. Jadi katanya nggak usah terburu-buru. Saya malah lebih respect sama startup yang memang dia cari duit sendiri. Sebagai contoh, gue baru tahu Gojek itu 2016 atau 2017 waktu gue di Mandiri. Paling itu udah ada. Nah, tapi tahu nggak gue taunya apa? Apa? Jadi buka aplikasinya, Gojek ulang tahun ke-7. Itu tahun 2016 atau 2017 berarti, ya? Karena Gojek dari 2010 loh, kalau 2011. Terus gue tuh baru tahu pas dia ulang tahun ke-7. Berarti pertanyaannya, kalau nggak gue aja yang nggak gaul, kemana aja gue selama ini? Atau memang ternyata kita belum tahu Gojek. Jadi strugglingnya Nadiem selama 5-7 tahun itu nobody knows. Jadi kalau dia kuat sekarang, gue nggak heran. Bukan kayak startup yang baru 6 bulan besoknya dapat funding. Jadi gue yang kayak Gojek secara grup memang sudah dibangun fondasinya udah dari lama. Jadi nggak ada. Jadi sekarang hitungan mereka udah 12 tahun. Jadi pokoknya gue kaget banget tuh lihat aplikasi. Hah? Gojek ulang tahun ke-7. Ini kemana aja gue selama 7 tahun ini gitu loh. Berarti dia sejak ada Android itu kayaknya udah mulai ngebangun. Dan Nadiem itu bangun Gojek dari nol, dari garasi. Terus dia pertama, lu pernah baca ceritanya? Masih ojek ini panggilan SMS. Iya, dan dia itu Gojek yang di dekat rumahnya. Bayangin, seorang lulusan, dia Harvard ya? Harvard. Seorang lulusan Harvard nongkrongin tukang Gojek suruh. Itu masih bayi telepon banget itu. Lewat call center. Nih ntar yang mesen dikasih lokasinya gitu kan, terus kirim ke ojeknya, nggak kayak sekarang gitu, langsung B2C. Dan Gojeknya itu Gojek yang ojek-ojek yang mangkal dekat rumahnya gitu. Maksud gue Gojek, imagine seorang lulusan Harvard. Jadi satu lagi, jadi akhirnya gue sejak gara-gara gue baca banyak kayak gitu, gue pikir pada saat lo bangun perusahaan, ego lo yang lo perguruan tinggi terkenal, lo paling pinter, prestasi lo luar biasa cemerlang, itu nothing. Ya kerjaan udah. Jadi gue kalau kayak mikir, lu kan lulusannya di sana, nggak ada itu, nggak ada. Gue nggak pernah abaikan itu. Gimana Jack? Sip. Penutup ya? Yes, sudah penutup. Ya, jadi itulah luar biasa. Kita mau makan bakso dulu. Ya, karena keburu dingin dan sebagai host serius ini bingung juga sebenarnya, tapi menarik lah. Tapi oke lah, lu so far so good lah. Iya, so far so good. Karena gue belum ada compare-nya kan, baru satu. Iya, belum ada compare. Jadi kayak gitu, semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Thank you, bye-bye. Oke Podcast, obrolan karyawan.